Halo, selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda dalam Cerdas 5 Menit. Dan topik kita pagi ini yaitu seputar unit link syariah atau non-syariah. Bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Ibu Yeti Rohyatini, VP and Head Syariah Unit dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Assalamualaikum Ibu Yeti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Andra. Bu Yeti, ini sebelum kita membahas unit link syariah ataupun non-syariah, saya ingin tahu dulu yang dimaksud dengan unit link itu apa ya Bu? Unit link itu adalah satu produk asuransi di mana menggabungkan antara proteksi dan investasi. Ini lebih cocok untuk katakanlah para nasabah yang ingin mulai berinvestasi tapi belum memiliki kemampuan dan waktu yang cukup untuk mengamati dan memonitor khusus investasinya dan belajar gitu ya. Jadi bagusnya punya produk unit link. Oke, di unit link sendiri ini pembagian investasi maupun proteksi karena di asuransi ya Bu. Ya, pembagiannya seperti apa? Tergantung produknya. Tergantung produk karena begini, bisa saja produk itu membuat kerangkanya adalah proteksi lebih besar dibandingkan investasinya misalnya gitu ya. Kemudian dalam kurun tahun berikutnya lebih besar lagi di investasinya. Bisa juga di awal semuanya full untuk proteksi, investasi belum ada, tetapi di tahun berikutnya semua full ke investasi. Itu tergantung dari bagaimana desain dari produk itu sendiri. Oke, kalau kita kaitkan dengan syariah ini ya Bu, yang membedakan unit link syariah maupun non syariah itu di mana? Perbedaannya adalah di dalam instrumen yang kita pilih, akad yang kita gunakan, dan pengelolaan risikonya yang berbeda. Pengelolaan risikonya yang syariah tentu saja bukan transfer of risk tetapi risk sharing. Jadi berbagi dengan para pemegang polis untuk menanggung risikonya. Itu konsep syariahnya. Jadi beda dengan yang non syariah karena kalau non syariah kan transfer dari risiko kepada penanggung atau perusahaan gitu ya. Itu dari sisi pengelolaan risiko. Kemudian dari sisi akadnya, kalau di yang produk syariah mau nggak mau ada akad tertentu yang digunakan. Contohnya misalnya karena niat awalnya adalah tolong menolong, ada akad tabaru gitu ya. Kemudian karena kita menyerahkan kepada pemegang atau kepada perusahaan untuk tolong mengelola bisnis ini dari pemegang polis, maka kita gunakan yang namanya akad wakalah gitu, mewakilkan gitu ya. Kemudian investasi yang ketiga, investasinya itu tentu saja instrumennya semua yang comply dengan syariah. Jadi nggak bisa kita mengelola asuransi syariah, unit link syariah, tetapi pilihan investasinya ada yang tidak comply dengan syariah, nah itu nggak boleh. Oke, kalau saya sudah paling tidak memiliki beberapa pilihan ini ya, unit link syariah maupun non syariah. Sebaiknya yang saya pilih yang mana ini Bu ya? Yang sesuai dengan kebutuhannya Mandra, itu yang terbaik. Karena kenapa? Tentu saja setiap orang kebutuhannya berbeda gitu ya. Ada yang membutuhkan satu produk unit link karena dia ingin lebih banyak investasinya misalnya. Tetapi karena dia katakanlah bukan Islam gitu ya, bukan Muslim, dia bisa saja memilih yang unit link yang non syariah. Tergantung kinerjanya, barangkali return dari investasinya bagus apa enggak. Benefit dari produk itu sesuai nggak dengan kebutuhannya dia gitu ya, performance dari asuransi penyelenggaranya bagus apa enggak gitu. Nah sekarang kalau yang syariah tentu saja itu juga boleh dimiliki oleh yang bukan muslim. Kenapa? Karena konsep syariah berlaku universal. Jadi kalau seseorang yang bukan muslim sekalipun begitu dia melihat oh ternyata kinerja dari investasi syariah lebih bagus nih, nggak ada salahnya memilih yang syariah. Tentu saja untuk yang muslim akan lebih baik kan kalau pengelola dari sarana perencanaan keuangannya juga sesuai dengan ajaran yang dianutnya. Itu kan yang idealnya seperti itu. Tetapi semua dikembalikan kepada kebutuhan para nasabah sendiri. Jadi memang paling salah satu juga cara barangkali untuk memilih yang tepat juga berkoordinasi barangkali, berkonsultasi dengan financial planner-nya ya Bu. Itu yang paling tepat karena membedakan yang butuh dan yang keinginan itu hanya hasil konsultasi tadi yang bisa memberikan solusi yang paling tepat untuk kita. Baik Ibu Yeti, terima kasih banyak atas kehadirannya Ibu ya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh